Bersiaplah para penggemar ruang angkasa karena kita akan menyingkap rahasia-rahasia langit yang telah diungkap tahun ini. Dari bintang raksasa sampai molekul organik, tahun ini merupakan tahun yang luar biasa bagi para astronom. Jadi, mari kita ikuti semua keseruan yang mungkin terlewatkan di tahun 2023. Pertama-tama kita telah menemukan beberapa monster astral yang nyata. Bayangkan menatap langit malam dan melihat bintang-bintang yang tidak hanya besar tapi raksasa. Para ilmuwan telah menggunakan teleskop khusus yang disebut teleskop antariksa James Webb untuk menjelajahi masa-masa awal alam semesta. Dalam petualangannya, para ilmuwan menemukan bintang-bintang purba yang 10.000 kali lebih besar dari matahari. Ya, kalian tidak salah dengar, 10.000 kali lipat. Raksasa-raksasa di dunia bintang ini merupakan bintang-bintang pertama yang terbentuk di alam semesta, miliaran tahun yang lalu. Bayangkan gugus bola sebagai sebuah kru kosmik yang sangat besar, di mana setiap kelompok terdiri dari 100.000 sampai 1 juta anggota. Gugus-gugus ini seperti sebuah pertemuan keluarga raksasa dengan semua bintang yang lahir pada waktu yang sama. Tapi apa yang membuat monster-monster yang baru ditemukan ini begitu istimewa? Nah, inti atau bagian pusatnya jauh lebih panas daripada yang kita lihat di bintang-bintang saat ini. Para ilmuwan menduga kalau panas yang sangat tinggi ini mungkin disebabkan oleh banyaknya hidrogen yang terbakar pada temperatur yang sangat tinggi. Seolah-olah mereka sedang mengadakan pesta barbeque galaksi. Sesuatu yang menarik terjadi di gugus bola ini. Bintang-bintang yang lebih kecil menabrak bintang-bintang supermasif dan mendapatkan energi ekstra, seperti tambahan daya. Tapi inilah yang menarik. Sebagian besar gugus-gugus tersebut sudah tua, dan bintang-bintang supermasifnya sudah lama menghilang. Kita hanya bisa melihat petunjuk keberadaannya di gugus-gugus yang kita amati sekarang. Para ilmuwan mempelajarinya hanya dari jejak-jejak misterius keberadaannya. Penemuan bintang-bintang monster ini sangat penting bagi pemahaman kita akan alam semesta. Jika para ilmuwan bisa mengumpulkan lebih banyak bukti untuk mengonfirmasi keberadaannya, maka itu akan menjadi terobosan besar. Hal ini akan membantu kita mempelajari lebih lanjut tentang gugus bola dan bagaimana bintang-bintang supermasif terbentuk secara umum. Tapi itu baru penemuan menarik pertama di tahun 2023. Penemuan berikutnya akan menyedihkan. Kalian tahu cincin-cincin indah yang membuat Saturnus tampak begitu mewah? Nah, tahu nggak? Cincin-cincin itu akan menghilang dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi secara astronomis. Misi Cassini milik NASA yang menjelajahi Saturnus dari tahun 2004 hingga 2017 mengumpulkan beberapa data menarik tentang cincin Saturnus. Selama perjalanan Cassini, ketika Cassini melakukan manuver-manuver keren di dekat Saturnus, para ilmuwan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Cincin Saturnus kehilangan banyak massa setiap detik hingga bertonton massa. Artinya, lingkaran cahaya yang megah ini hanya akan bertahan paling lama beberapa ratus juta tahun lagi. Bagi manusia, waktu itu mungkin terasa lama, tapi dalam skema besar alam semesta, waktu itu hanya sekejap mata. Yang penting, kita telah belajar bahwa cincin-cincin besar seperti cincin Saturnus tidak bertahan selamanya. Cincin-cincin itu pada akhirnya akan memudar. Setidaknya, kita tidak akan menyaksikan momen ini. Para ilmuwan memiliki teori menarik tentang apa yang akan terjadi ketika cincin Saturnus menghilang. Mereka menduga kalau planet es dan gas raksasa lainnya di tata surya, seperti Uranus dan Jupiter, juga pernah memiliki cincin yang sangat besar. Tapi seiring berjalannya waktu, cincin-cincin itu menipis dan menjadi seperti pita tipis asteroid seperti yang dimiliki Uranus sekarang. Cincin Saturnus sebagian besar terbuat dari es, tapi cincin Saturnus juga mengandung debu-debu berbatu. Debu ini berasal dari asteroid dan meteorit kecil yang menabrak benda-benda langit dan hancur. Debu ini seperti badai salju yang terdiri dari partikel es dan puing-puing luar angkasa. Penelitian ini juga mengungkap kalau cincin Saturnus sudah ada sejak lama setelah planet ini terbentuk. Cincin Saturnus masih terbentuk ketika dinosaurus masih berkeliaran di bumi. Jadi, dari segi usia astronomi, cincin Saturnus masih sangat muda, hanya beberapa ratus juta tahun.
Penemuan ini membuat para ilmuwan sangat gembira karena ini berarti ada sesuatu yang dramatis yang terjadi di masa lalu Saturnus sehingga terciptalah piringan es yang menakjubkan ini. Tapi ini adalah misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Para ilmuwan ingin mencari tahu apa yang sebenarnya menyebabkan cincin-cincin itu terbentuk dan mengapa cincin-cincin itu memiliki struktur yang menakjubkan. Semoga saja mereka bisa menemukan jawabannya. Tapi, beralih ke hal yang lebih optimis, kita punya berita menarik lainnya dari luar angkasa. Baru-baru ini, para ilmuwan mempelajari salah satu galaksi terjauh di alam semesta, dan mereka menemukan sesuatu yang menakjubkan, molekul organik. Galaksi yang dimaksud memiliki nama panjang, SPT 041847. Jaraknya lebih dari 12 miliar tahun cahaya dari planet biru kita. Bisakah kamu membayangkan jarak itu? Galaksi ini merupakan galaksi terjauh yang pernah diketahui, di mana molekul organik kompleks ditemukan. Itu sebabnya melihat galaksi ini seperti melihat sesuatu dari alam semesta yang masih bayi. Kita tidak tahu seperti apa bentuk galaksi ini sekarang. Cahaya yang sampai ke kita adalah cahaya ketika alam semesta baru berusia 1,5 miliar tahun. Bayangkan bisa melihat sesuatu dari masa lalu yang sangat jauh. Jadi, yang mereka temukan adalah sesuatu dengan nama yang sangat rumit, molekul hidrokarbon aromatik polisiklik, atau singkatnya molekul PAH. Kamu mungkin bertanya-tanya, apa itu? Nah, ternyata kamu bisa menemukan molekul ini di sini, di planet kita. Molekul ini bisa ada di hal-hal seperti asap dari mesin mobil atau bahkan kebakaran hutan. Molekul PAH terdiri dari rantai atom karbon, dan inilah bagian yang sangat keren. Molekul ini dianggap sebagai bahan pembangun dasar kehidupan. Bayangkan, blok-blok penyusun kehidupan, rantai karbon yang sangat kecil, ditemukan di galaksi yang sangat jauh. Itu seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Mereka juga menemukan kalau gas yang melayang-layang di galaksi tersebut mengandung elemen-elemen berat. Ini merupakan hal yang sangat penting, karena hal ini menunjukkan bahwa ada banyak bintang yang datang dan pergi di sana, menciptakan semua elemen yang menakjubkan ini. Artinya, galaksi ini juga berpotensi kaya akan elemen-elemen lain. Penemuan ini membuka dunia yang penuh dengan berbagai kemungkinan dan memunculkan begitu banyak pertanyaan menarik. Bagaimana molekul-molekul ini bisa terbentuk di galaksi yang sangat jauh? Dan karena kita melihat ke masa lalu, apa yang mungkin terjadi pada molekul-molekul organik selama ini? Mungkinkah molekul-molekul itu berevolusi menjadi kehidupan? Kita baru sampai di permukaan dari hal-hal luar biasa yang menunggu untuk diungkap. Oh iya, kalau sudah sejauh ini, bagaimana para ilmuwan bisa menemukan sesuatu seperti itu? Nah, mereka memiliki instrumen yang disebut teleskop luar angkasa James Webb. Teleskop canggih ini baru saja diluncurkan dan memiliki kekuatan super dalam hal mengamati alam semesta. Jadi, ketika para ilmuwan mempelajari galaksi yang jauh ini, mereka mengalami sedikit masalah. Cahaya yang datang dari objek-objek jauh itu sangat redup, sehingga sulit untuk dilihat atau dideteksi. Tapi tahu nggak, mereka punya ide cemerlang untuk memecahkan masalah ini. Mereka menggunakan sesuatu yang disebut pelensaan gravitasi. Ini seperti kekuatan khusus kaca pembesar alami. Bayangkan dua galaksi yang berbaris sempurna seperti dalam pemotretan. Cahaya dari galaksi yang jauh, galaksi latar belakang, bergerak ke arah kita. Namun dalam perjalanannya, cahaya tersebut melewati galaksi latar depan yang bagaikan lensa ruang angkasa raksasa. Dan ternyata, gravitasi galaksi latar depan membelokkan cahaya, seperti kaca pembesar, membuatnya lebih besar dan lebih terang. Ini seperti lensa zoom kosmik di teleskop. Pembelokan cahaya ini menciptakan bentuk yang sangat keren yang disebut cincin Einstein. Bentuknya seperti lingkaran cahaya atau cincin cahaya yang mengelilingi galaksi latar depan. Pada dasarnya, ini adalah cara alam untuk memamerkan kekuatan magisnya. Dengan pelensaan gravitasi dan cincin Einstein yang indah ini, para ilmuwan dapat melihat objek-objek yang jauh dengan lebih jelas dan mempelajari hal-hal yang menakjubkan tentang alam semesta. Dan berkat semua itu,
Mereka berhasil mengungkap interaksi kimiawi yang tersembunyi dari galaksi-galaksi awal. Luar biasa ya? Para ilmuwan sangat gembira dengan penemuan ini. Mereka tidak pernah menyangka akan menemukan molekul organik yang begitu kompleks di galaksi yang sangat jauh. Siapa yang tahu? Mungkin ini hanyalah awal dari perjalanan kosmik yang mendebarkan. Jadi, teruslah mengamati bintang-bintang. Wahai para penjelajah ruang angkasa, alam semesta penuh dengan kejutan. Dan mungkin saja ada penemuan menakjubkan lainnya yang menanti kita di luar sana. Semoga saja kita bisa belajar lebih banyak lagi di masa depan. Hei, bisa minta tolong nggak? Coba bayangin saat pertama kali kamu pergi berkemah. Mungkin kamu pergi bersama orang tuamu, mungkin juga saat karya wisata bersama teman-teman sekolahmu. Apapun itu, cobalah untuk membayangkan atau mengingat bagaimana rasanya saat hari hampir berakhir. Matahari sudah terbenam, tapi masih ada cahaya di luar. Katakanlah kamu sedang berbaring, mencoba untuk beristirahat sejenak. Apa hal pertama yang kamu ingat ketika melihat ke atas? Jika kamu sama sepertiku, mungkin yang pertama kali dilihat adalah banyaknya bintang yang berkelap-kelip di hadapanmu. Bintang-bintang ini yang sebagian besar bisa kamu lihat tanpa alat bantu adalah bagian dari Bima Sakti. Percaya atau tidak, galaksi kita yang menakjubkan ini usianya hampir sama tuanya dengan alam semesta itu sendiri. Selain usia, galaksi ini juga merupakan tempat yang menyenangkan. Bima Sakti bagaikan tempat pembibitan kosmik, tempat bintang-bintang baru dilahirkan. Dan aku kasih tahu ya, galaksi ini adalah rumah bagi beberapa tempat yang paling menarik. Setidaknya dari apa yang bisa kita lihat dalam foto. Ambil contoh Gunung Mistik, sebuah area di Nebula Carina. Di sini segala sesuatunya selalu memercik dan penuh energi. Hal ini disebabkan oleh kolom gas yang bertabrakan dan menciptakan semburan yang saling berlawanan yang terlempar seperti pemain akrobat di sirkus. Ini seperti gerakan khas bintang yang sedang dilahirkan loh. Dan kalau kamu perhatikan foto yang mengagumkan ini, kamu akan melihat elemen-elemennya menampilkan pertunjukan yang penuh warna. Biru melambangkan oksigen, hijau untuk hidrogen dan nitrogen, dan merah untuk belerang yang mendesis. Siap untuk perhentian berikutnya dalam perjalanan kita melintasi Bima Sakti? Lihatlah awan debu dan gas antar bintang yang sangat besar dan meliuk-liuk di tengah-tengah M16 ini, yang juga dikenal sebagai Nebula Elang. Di sana ada pilar-pilar penciptaan yang sangat keren, yang tampak seperti tiang-tiang menjulang tinggi, tempat bintang-bintang baru bersembunyi dan bersantai. Aku tahu ini bukan pertama kalinya teleskop Hubble memotret pemandangan hebat seperti ini, tapi percaya deh, ini adalah foto yang paling detail dan menakjubkan. Pilar-pilar itu dihujani sinar ultraviolet yang sangat panas dari sekelompok bintang muda yang menggantung di luar bingkai. Bintang-bintang superstar ini sebenarnya menyebabkan menara debu dan gas perlahan-lahan terkikis oleh angin kencang. Siap-siap untuk mendengarkan angka-angkanya juga ya. Pilar-pilar penciptaan ini membentang sekitar 4-5 tahun cahaya. Iya, kedengarannya memang besar, tapi dalam skema besar, ini seperti adik-adik kecil dari nebula elang yang lebih besar yang memiliki luas 70 kali 55 tahun cahaya. Nebula ini pertama kali ditemukan pada tahun 1745 oleh seorang astronom Swiss dan jaraknya sekitar 7.000 tahun cahaya dari tempat tinggal kita di rasi bintang Serpens. Uniknya, meskipun terdengar produktif, aktivitas pembentukan bintang di Bima Sakti cukup langka jika dibandingkan dengan galaksi-galaksi lain. Para astronom menyadari bahwa laju kelahiran bintang-bintang justru menurun dan mereka ingin sekali mengetahui penyebabnya. Tapi sebelum kita menyelami fenomena aneh ini, yuk kita lihat bagaimana bintang-bintang terbentuk. Sulit bagi kita untuk mengetahui dengan pasti dari sini, yang bisa kita kumpulkan tentang siklus hidup bintang berasal dari pengamatan bintang-bintang di Bima Sakti. Bintang terbentuk di dalam awan gas dan debu yang lebih dingin yang disebut nebula.
Area ini cukup umum ditemukan di sebagian besar galaksi. Nebula memiliki temperatur rendah yang sangat penting bagi gas hidrogen untuk saling menempel. Ketika gumpalan itu mengumpulkan lebih banyak gas, maka akan terjadi pergerakan yang dengan sendirinya menghasilkan energi. Ketika lebih banyak gas bertabrakan dengan gumpalan yang sudah terbentuk, semua energi itu berubah menjadi panas. Proses ini terus berlangsung hingga temperaturnya meningkat dan memicu kelahiran bintang. Waktu yang paling aman dalam kehidupan bintang juga dikenal sebagai deret utama. Aku nggak akan membahas pelajaran kimia ya, tapi selama masa ini, bintang menghasilkan panas dan radiasi. Oleh sebab radiasi inilah, terdapat tekanan di sekeliling bintang, dan ini juga menyebabkan sebagian besar cahaya ditemukan di galaksi tertentu. Sekarang, yuk kita bahas ukuran bintang. Semakin besar sebuah bintang, semakin cepat dia menghabiskan bahan bakarnya. Bintang-bintang masif ini bersinar paling terang, memancarkan sinar UV berenergi tinggi. Sebaliknya, bintang-bintang bermassa lebih rendah hidup lebih lama, meskipun tidak secemerlang bintang-bintang yang lebih besar. Ada beragam ukuran bintang di sebagian besar galaksi yang bisa kita lihat dari sini. Ada bintang yang masanya 0,1% massa matahari, ada juga yang 10 kali lipat massanya. Begitu sebuah bintang menghabiskan bahan bakarnya, dia akan memasuki masa akhir hidupnya dan bertransformasi menjadi bintang yang meredup. Bintang-bintang yang ukurannya sama dengan matahari atau lebih kecil tidak bisa lagi menghasilkan radiasi pada tahap ini. Gravitasi mengambil alih dan menyebabkan materi bintang-bintang ini mengendap menjadi katai putih. Untuk bintang-bintang yang lebih besar, garis waktunya sedikit berubah. Bintang-bintang ini juga kolaps, tapi ada lebih banyak materi yang terbakar dan di sana juga lebih panas. Keruntuhan ini menciptakan inti yang lebih kuat. Ketika semua bagian dalam bintang sudah selesai, lapisan terluarnya runtuh dalam sekejap. Lapisan luar itu memantul dari inti dengan kecepatan yang hampir sama dengan kecepatan cahaya. Ini adalah peristiwa ledakan yang mengesankan yang disebut supernova, materi yang dilontarkan menjadi dasar pembentukan bintang-bintang di masa depan. Supernova juga meninggalkan lubang hitam. Sekarang setelah kita mengetahui sedikit tentang kehidupan bintang, yuk kita coba melihat tiap-tiap generasi. Bintang-bintang tidak muncul secara konstan dengan laju yang sama. Saat ini alam semesta hanya memproduksi sekitar 1/9 jumlah bintang dibanding masa kejayaan pembentukan bintang, yaitu sekitar 10 miliar tahun lalu. Sebuah penelitian memberi kita gambaran tentang sejarah pembentukan bintang. Demi menulis tentang ini, 2 orang ilmuwan bekerja sama untuk mengumpulkan banyak sekali data tentang galaksi. Mereka mengurutkan galaksi-galaksi tersebut berdasarkan jaraknya. Dengan melakukan hal ini, mereka bisa melacak perubahan kecemerlangan galaksi selama masa hidup alam semesta. Karena bintang memancarkan sebagian besar cahaya galaksi, mereka bisa menggunakan kecemerlangan tersebut untuk mengetahui berapa banyak bintang yang terbentuk dengan menggunakan matematika. Temuan mereka mengonfirmasi kalau pembentukan bintang masih sangat sedikit ketika alam semesta masih muda, tapi ketika gas mulai berkumpul di galaksi-galaksi, boom! Pembentukan bintang meroket hingga sekitar 10-11 miliar tahun lalu. Setelah itu, pembentukan bintang menukik tajam. Di alam semesta yang teramati saat ini, pembentukan bintang menurun drastis. Artinya sekitar 50% bintang yang kita lihat saat ini lahir dalam 5 miliar tahun pertama setelah Big Bang. Seperempatnya lagi terbentuk dalam 6 miliar tahun terakhir. Jadi apa yang menyebabkan pergeseran kosmik ini? Menurut para ilmuwan, penyebabnya adalah gas dingin yang dibutuhkan bintang saat dilahirkan. Ketika galaksi terbentuk, gas terkonsentrasi di dalam sehingga terjadi pembentukan bintang yang luar biasa. Tapi gas akan habis dengan cepat saat bintang-bintang tertidur. Ketika muncul, supernova melontarkan gas yang sangat dibutuhkan untuk pembentukan bintang di masa depan. Belum lagi, supernova juga mengubah kimiawi gas tersebut. Informasi penting ini bisa jadi merupakan titik awal dari penurunan pembentukan bintang yang kita lihat sekarang.
Para ilmuwan masih belum yakin kenapa gas ini menjadi tidak berguna. Galaksi-galaksi juga sangat kompleks, ada berbagai macam kekuatan yang terlibat dalam menjaga keseimbangannya. Misalnya ketika supernova meledak, gelombang kejutnya kadang-kadang bisa menyebabkan turbulensi serta penggumpalan gas, sehingga hal ini memicu kelahiran bintang-bintang baru. Tapi jika supernova itu terlalu liar, dia bisa melontarkan gas yang sama keluar galaksi. Dengan tidak adanya gas yang tersisa di area tersebut, kecil kemungkinan bintang baru bisa terbentuk. Apa yang akan terjadi di masa depan? Sebagian ilmuwan bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika tidak ada bintang baru yang muncul. Alam semesta mungkin hanya akan dipenuhi lubang hitam serta bintang-bintang yang meredup. Tata surya akan menjadi tidak ramah karena bintang-bintangnya kehilangan tenaga dan lubang hitam yang rakus itu akan mengunyah materi apapun yang tersisa. Meskipun kelihatannya suram, kita harus mengakui bahwa ini adalah konsep yang membingungkan. Untungnya kita tidak perlu khawatir hal itu akan terjadi dalam waktu dekat. Alam semesta berusia 13,7 miliar tahun, tapi era gelap diperkirakan tidak akan terjadi sampai jauh di masa depan. Ini hanyalah salah satu kemungkinan hasil dari penurunan pembentukan bintang. Siapa yang tahu kemungkinan aneh apa lagi yang akan terjadi di alam semesta? Bayangin kamu keluar dari rumah pada suatu pagi dan melihat gak hanya ada satu, tapi dua bintang bersinar di langit. Bintang pertama adalah matahari dan bintang kedua adalah Jupiter. Tapi bagaimana sebuah planet bisa berubah menjadi bintang dan apa yang akan terjadi pada bumi dan penghuninya? Sebelum kita menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penting ini, kita perlu mengulas kembali beberapa hal yang kita ketahui tentang Jupiter. Planet terbesar di tata surya ini merupakan planet raksasa gas, yang artinya sebagian besar terdiri dari gas. Karena perbedaan tekanan dan temperatur, gas-gas ini terpisah-pisah menjadi beberapa lapisan. Hal ini menciptakan pita merah dan putih yang bisa dilihat dengan jelas dari bumi. Temperatur di bagian atas atmosfer Jupiter sangat tinggi. Temperaturnya bisa mencapai 727 derajat Celcius. Planet ini juga punya tarikan gravitasi yang sangat besar. Pada tahun 1995, wahana Galileo mencapai atmosfer Jupiter dan membelahnya dengan kecepatan 170.600 km per jam. Wahana ini selamat dari suhu yang sangat panas dan mulai turun. Wahana ini terus bergerak meskipun suhu tiba-tiba turun dan tekanan serta kecepatan angin meningkat. Namun, setelah 58 menit dan 156 km dalam penjelajahannya, keadaan mulai memburuk. Tekanan 23 atmosfer dan suhu yang masih tinggi menghabisi wahana ini. Wahana ini meleleh dan kemudian menguap karena panas yang ekstrim. Nah, kalau Jupiter tiba-tiba memutuskan untuk terus bertumbuh, pada akhirnya ia akan menjadi bintang dan komposisinya memungkinkan planet ini untuk melakukannya. Dahulu kala, di masa yang sangat lampau, Jupiter mengambil sebagian besar massa yang tersisa setelah pembentukan matahari. Dengan cara itulah Jupiter punya lebih dari 2 kali lipat materi gabungan dari seluruh benda-benda lain di tata surya. Dan materi di planet ini sama dengan materi di bintang, sebagian besar hidrogen dan helium. Jupiter nggak cukup masif untuk bisa terbakar. Tapi, bagaimana kalau terbakar? Maka ia akan berubah menjadi benda langit jenis lain. Kemungkinan besar katai coklat. Dalam hal ini, ia akan punya pengaruh kecil pada orbit planet-planet di tata surya. Karena katai coklat lebih masif daripada planet tapi tidak semasif bintang. Katai coklat biasanya bermassa 13 hingga 80 kali massa Jupiter. Katai coklat hanya bisa menjadi bintang jika tekanan di intinya cukup tinggi untuk memulai fusi nuklir. Jadi, mari bayangin hal itu terjadi. Dan Jupiter telah menjadi bintang sungguhan, misalnya bintang katai merah. Katai merah adalah bintang yang massanya sekitar 7,5% hingga 50% massa matahari. Katai merah juga lebih panas daripada katai coklat. Temperaturnya bisa mencapai 3.500 derajat Celcius. Sebagai perbandingan, matahari kita memiliki temperatur hampir 5.500 derajat Celcius. Artinya, katai merah yang baru terbentuk akan jauh lebih redup daripada matahari. Dan tetap saja, katai merah Jupiter akan menghalangi planet-planet di dalamnya untuk mengikuti orbitnya. Karena planet-planet ini nggak akan bisa menemukan keseimbangan antara gaya gravitasi kedua bintang.
Planet-planet tersebut akan bergerak mendekati matahari atau mendekati katai merah yang baru terbentuk. Kalau bumi memilih opsi pertama, temperatur bintang utama kita yang sangat panas akan memusnahkan seluruh makhluk hidup di bumi dalam waktu singkat. Kalau skenario kedua yang dipilih, kita mungkin akan membeku karena Jupiter sebagai katai merah yang redup gak akan mampu menghangatkan kita dengan cukup baik. Tapi masih ada satu opsi lagi. Planet-planet dalam bisa terlempar dari tata surya. Kalau Jupiter adalah sebuah bintang, maka jumlah radiasi yang diterima permukaan bumi juga akan meningkat. Atmosfer kita harus melindungi kita dari radiasi yang datang dari matahari dan radiasi Jupiter. Bintang katai merah sangat aktif. Karena itu, Jupiter seperti halnya matahari, kemungkinan besar akan sering mengalami lontaran massa corona. Lontaran massa corona adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan awan besar berisi partikel bermuatan listrik yang dilontarkan bintang dengan kecepatan tinggi. Bahkan sekarang, Jupiter punya dampak yang signifikan terhadap planet kita. Planet raksasa gas ini kira-kira 318 kali lebih masif dari bumi. Ini juga berarti Jupiter punya gaya tarik yang sangat besar pada planet kita. Gravitasinya bisa menyebabkan pergeseran orbit planet kita dan perubahan iklim setiap 400.000 tahun sekali. Ketika pengaruh Jupiter paling kuat, bumi biasanya mengalami musim dingin yang lebih dingin, musim panas yang lebih panas, dan periode basah dan kekeringan yang lebih intens. Selain itu, kalau Jupiter berubah menjadi katai merah, fitur yang paling menonjol mungkin akan menghilang untuk selamanya. Maksudku adalah bintik merah besar. Bintik merah besar adalah badai besar yang mengamuk di belahan selatan planet raksasa gas ini. Bagian atasnya menjulang lebih dari 8 km di atas puncak awan di sekitarnya. Badai ini hampir 2 kali lebih lebar dari planet kita. Pada 2017, wahana antariksa Juno milik NASA berhasil mengumpulkan banyak data tentang bintik merah. Dan ternyata, badai raksasa ini masuk lebih dari 322 km ke dalam atmosfer planet itu. Itu 30 hingga 100 kali lebih dalam dari lautan manapun di bumi. Tapi, pengukuran ini kemungkinan besar nggak akurat, dan akar badai yang sebenarnya bisa mencapai lebih dalam lagi. Bintik merah besar lebih dingin daripada atmosfer lainnya, dan perlu diingat temperatur Jupiter mencapai minus 173 derajat Celcius di lapisan awan bagian atas. Di sisi lain, semakin dekat ke inti, semakin panas. Secara misterius, temperatur tertinggi yang pernah tercatat di planet raksasa gas ini terjadi di atmosfer tepat di atas bintik merah besar. Temperaturnya lebih tinggi daripada temperatur lava di planet kita. Ahli astronomi meyakini turbulensi yang disebabkan oleh badai bisa menghasilkan gelombang gravitasi dan suara yang bisa menjadi penyebab terjadinya pemanasan super. Tapi, badai itu sendiri lebih hangat di bagian bawah daripada di bagian atas. Manusia telah mengamati pusaran yang bergerak di Jupiter selama lebih dari 150 tahun. Beberapa waktu lalu, ahli astronomi memperkirakan kalau pusaran itu akan melambat secara bertahap dan mengecil atau menghilang sama sekali. Tapi ternyata nggak demikian. Setelah menganalisis semua data yang diterima dengan bantuan teleskop Hubble, para peneliti bingung ketika menemukan angin di batas luar badai justru bertambah cepat. Kecepatan angin di tepi badai sangat mencengangkan, bisa mencapai 643 km per jam. Itu lebih cepat daripada tornado di bumi. Pada saat yang sama, kalau kamu berada di pusat bintik merah besar, kamu nggak akan terlalu terkesan. Angin di sana bergerak jauh lebih lambat. Dan sekarang, mari berandai-andai. Bagaimana kalau Jupiter bertabrakan dengan bintang terkecil yang kita kenal? Saat ini, kedua benda angkasa itu sedang dalam jalur tabrakan. Spoiler nih, bumi mungkin gak akan selamat dari tabrakan tersebut. Nah, perkenalkan bintang katai merah yang mungil ini. Ukurannya sebesar Saturnus, dan gravitasinya sekitar 300 kali gravitasi planet kita. Biasanya, bintang ini berada 600 tahun cahaya dari bumi dalam sistem bintang ganda. Tapi, karena suatu hal yang gak bisa dijelaskan, ia melanggar semua hukum alam semesta dan melesat menuju planet raksasa gas terbesar di tata surya. Meskipun ukurannya lebih kecil daripada Jupiter, massa bintang ini jauh lebih besar, dan gaya gravitasinya akan segera menarik si raksasa gas. Panas dari si katai merah ditambah gaya gravitasinya yang kuat membuat Jupiter membesar.
Atmosfer planet ini mulai mengembang karena gas-gas yang menyusun planet ini mulai memanas dan mengembang. Atmosfer Jupiter mulai bocor ke ruang angkasa menuju si pengunjung bintang. Beberapa waktu kemudian, gas-gas yang terlepas itu membentuk cincin panas yang terang di sekeliling Katai Merah. Pemandangan yang menakutkan, seakan-akan ada lubang hitam yang sangat terang muncul di dalam tata surya. Bintang itu terus mengoyak Jupiter, memakan bongkahan-bongkahan raksasa gas itu. Tak lama kemudian, si Katai Merah menelan si planet. Sayangnya, Jupiter nggak punya kesempatan. Alih-alih menjadi raksasa gas, yang ada sekarang adalah bintang Katai Merah yang dikelilingi cincin gas panas. Dan kita sudah tahu seberapa buruk akhirnya. Yang terbaik dari semua itu adalah skenario ini hanya khayalan belaka. Phew, syukurlah. Saat melihat langit malam, sepertinya tidak banyak yang terjadi di atas sana dan bintang-bintang selalu berkelap-kelip di tempat yang sama. Selama ribuan tahun, para peneliti berpedoman pada gagasan bahwa cahaya di langit tidak berubah. Para pelaut memandu kapal mereka dengan menggunakan pola bintang yang tetap. Ada juga garis-garis besar rasi bintang yang kita amati saat ini, dan para astronom telah mengidentifikasinya sejak lama. Rasanya mustahil kalau suatu hari nanti kita terbangun dan tidak bisa melihat bintang lagi. Atau apakah mungkin? Sebuah tim peneliti dari Vanishing and Appearing Sources During a Century of Observations atau VASCO mempelajari langit untuk melihat bagaimana keadaan bintang-bintang. Para astronom mendapatkan data dari Gaia, Badan Antariksa Eropa, dan membandingkan informasi dari 70 tahun yang lalu dengan informasi dari masa kini untuk melihat bagaimana langit berubah. Untuk mengujinya dengan benar, mereka harus menggunakan teleskop modern dan teleskop tua. Sesuatu yang sangat menarik terjadi di sana. Lebih dari 700 bintang dari peta lama hilang. Jika satu bintang lenyap, banyak teori yang bisa digunakan, tapi akan lebih sulit jika ada ratusan bintang yang lenyap pada waktu yang bersamaan. Mungkinkah datanya salah atau bintang-bintang itu terlalu redup untuk dideteksi? Tidak, mereka segera menyingkirkan opsi ini karena bintang-bintang tersebut jelas-jelas merupakan bagian dari pengamatan sebelumnya. Jadi hal pertama yang terlintas di benak kita saat membicarakan tentang bagaimana bintang menghilang adalah bintang-bintang ini mencapai titik akhir hidupnya. Bintang yang paling masif sekalipun dan yang kita bicarakan di sini adalah bintang-bintang yang jauh lebih berat daripada matahari kita akan mengalami perubahan mendadak ketika mencapai titik akhir hidupnya yang kita sebut supernova. Supernova adalah ledakan dahsyat yang kemudian bersinar selama berbulan-bulan dan masih terlihat bahkan dalam jarak ratusan juta tahun cahaya. Tapi itulah intinya, kita bisa melihat jejaknya tidak seperti di sini. Mungkinkah ini supernova yang gagal? Artinya mungkin salah satu dari bintang-bintang itu runtuh, tapi berubah menjadi lubang hitam dan melahap sisa-sisanya dari dalam keluar tanpa menimbulkan ledakan dahsyat. Tapi belum ada yang menyebutkan adanya tanda-tanda lubang hitam yang aktif di dekat bintang-bintang tersebut. Bagaimana jika bintang-bintang menjadi kurang tampak karena debu atau gas di sekelilingnya? Ini bisa saja terjadi karena debu dan gas antar bintang memang menghalangi pandangan kita pada objek-objek yang berada jauh. Tapi tidak ada jejak konsentrasi debu atau gas yang luar biasa tinggi. Tidak ada juga yang menghancurkannya, para peneliti pasti akan melihat jejaknya jika hal seperti itu terjadi. Ditambah lagi, bintang-bintang yang hilang itu tidak semuanya berada di area yang sama, yang berarti kemungkinan besar tidak hanya ada satu kejadian fatal yang membuat semua bintang itu menghilang. Selain itu, bintang-bintang tersebut tidak berada pada tahap yang sama dalam hidupnya, jadi tidak mungkin semua bintang itu mendekati akhir hidupnya secara kebetulan. Bintang-bintang itu tidak terlalu tua atau muda, dan levelnya berbeda-beda dalam hal ukuran dan kecerahannya.
Pada saat-saat tertentu, bintang-bintang ini bahkan tampak tidak lenyap karena suatu peristiwa alam. Mungkin sesuatu yang berhubungan dengan peradaban lain, yang mungkin ada di suatu tempat di luar angkasa. Mungkin itulah salah satu cara untuk mencarinya. Kita bisa saja menemukan peradaban rahasia dari planet lain jika kita mengamati dengan cermat perilaku bintang-bintang, terutama yang tidak bisa kita jelaskan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada bintang-bintang yang hilang. Dan sayangnya, saat ini yang kita miliki hanyalah teori-teori, tapi harus diakui, teori-teori itu keren. Mungkin itu hanya semacam cahaya optik yang disebabkan oleh semburan sinar gamma atau bahkan semburan radio cepat. Semburan radio cepat adalah denyut gelombang radio yang sangat kuat. Semburan ini dapat melepaskan lebih banyak energi dalam beberapa ribu detik daripada yang dilakukan matahari raksasa kita dalam waktu hampir 100 tahun. Kita belum benar-benar memahami cara kerja letusan energi ini, jadi kita belum tahu apa yang bisa dilakukannya. Tapi tetap saja, ratusan bintang hilang pada waktu yang kurang lebih bersamaan. Ada sekitar 100 hingga 400 miliar bintang di galaksi kita, jadi kita mungkin akan melihat beberapa di antaranya menghilang. Mudah-mudahan kita akan lebih memahami kenapa hal itu bisa terjadi. Tentu saja para ilmuwan tidak yakin dengan jumlah ini karena kita tidak bisa melihat semua bintang Bima Sakti dari bumi. Ada yang terlalu redup, ada yang terlalu jauh, atau bahkan tersembunyi oleh debu dan gas. Tapi mereka mengasumsikan jumlah tersebut berdasarkan ukuran, bentuk, dan kemungkinan massa Bima Sakti. Dari miliaran bintang, ada sekitar 9.000 bintang yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Kalau kamu ingin melihat lebih banyak lagi, kamu butuh teleskop yang bagus yang akan memperlihatkan bintang-bintang lebih redup yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Banyak bintang yang kita lihat di langit malam mungkin sudah tidak hidup lagi. Bintang adalah bola gas raksasa yang menghasilkan cahaya dan panas melalui peleburan nuklir di dalam intinya. Tapi bintang juga memiliki umur yang terbatas dan pada akhirnya bintang akan kehabisan bahan bakar dan berhenti bersinar. Ketika sebuah bintang mati, dia akan menjadi katai putih, bintang neutron atau lubang hitam, tergantung ukurannya. Para ilmuwan menemukan bahwa sebagian bintang yang kita lihat di langit malam sudah terlalu tua untuk bisa bersinar. Artinya, bintang-bintang itu mungkin sudah memudar, tapi kita masih bisa melihat cahayanya karena butuh waktu yang lama untuk sampai ke kita. Sebenarnya kita mungkin sedang melihat masa lalu ketika kita menatap bintang-bintang. Perhatikan semua bintang yang bisa kamu lihat dengan mata telanjang. Bintang-bintang itu berada pada jarak 4.000 tahun cahaya dari kita. Artinya yang kita lihat adalah bintang-bintang yang muncul 4.000 tahun yang lalu. Sebagian besar bintang yang kita kenal berada di dalam galaksi yang merupakan kumpulan bintang, gas dan debu yang sangat besar dan disatukan oleh gravitasi. Tapi ada juga area kosong yang luas di antara galaksi-galaksi dan pertanyaannya adalah, mungkinkah di area tersebut terdapat bintang? Tampaknya area-area ini tidak sepenuhnya kosong. Masih ada gas dan debu serta materi gelap, yaitu materi yang tidak bisa kita lihat tapi kita tahu keberadaannya karena efek gravitasinya pada objek lain. Para ilmuwan bahkan telah menemukan beberapa bintang yang terisolasi di area ruang angkasa ini. Bintang-bintang itu tidak terbentuk di sana, melainkan ada di sana secara tidak sengaja, yang berarti bintang itu mungkin terlontar dari galaksinya karena gaya gravitasi atau tabrakan dengan objek lain. Mungkin ada lebih banyak bintang-bintang seperti ini daripada yang kita sadari, tapi terlalu redup untuk bisa dilihat dari bumi. Bintang sebenarnya tidak berkelap-kelip, hanya saja kita yang melihatnya seperti itu dari bumi. Kelihatannya bintang berkelap-kelip karena atmosfer planet kita yang bergejolak. Cahaya dari sebuah bintang harus melewati banyak lapisan atmosfer, tidak semua lapisan itu sama rapatnya, sehingga menyebabkan cahaya dibelokkan, berubah warna dan intensitasnya. Ada satu bintang bernama Sirius yang terkadang berkelap-kelip, berkilau, dan berkedip-kedip, sehingga sebagian orang bahkan cenderung melaporkannya sebagai sesuatu yang berasal dari luar angkasa. Itu karena Sirius sangat terang dan seringkali berada rendah di cakrawala, yang berarti lebih banyak mengalami efek khusus dari atmosfer bumi. Ketika berada di luar angkasa, para astronom dan astronot yang mengamati bintang-bintang dari sana tidak melihatnya berkelap-kelip.
Hei, kamu mau dengar sesuatu yang keren? Aku, kamu, teman-temanmu, dan seluruh umat manusia, kita semua terbuat dari debu bintang loh. Unsur-unsur yang menyusun tubuh manusia dan semua kehidupan di bumi terbentuk di dalam bintang. Unsur-unsur penyusun kehidupan seperti karbon, nitrogen, dan oksigen terbentuk di dalam bintang dan akhirnya dilepaskan ke ruang angkasa ketika bintang-bintang itu mati. Unsur-unsur ini kemudian menjadi bagian dari bintang-bintang baru, planet-planet, dan akhirnya kehidupan di bumi. Zat besi dalam darah kita tercipta di dalam inti supernova, yakni ledakan masif yang terjadi ketika bintang memudar. Bahkan katanya, kalsium dalam gigi dan tulang kita kemungkinan besar berasal dari ledakan bintang. Oksigen di paru-paru kita juga terbentuk di dalam inti bintang masif sebelum dilepaskan ke ruang angkasa melalui supernova. Bayangkan sesuatu yang begitu kuat bisa menyedot seluruh galaksi, sangat misterius, nggak terlihat dengan mata telanjang dan saking mengesankannya, bisa memanipulasi ruang dan waktu sesuai keinginannya. Ya, itulah ibuku. Hahaha, bercanda. Oke, temui pahlawan super terhebat di alam semesta, bintang lubang hitam. Apakah itu dan bagaimana cara kerjanya? Yuk, kita cari tahu. Alam semesta ini penuh keajaiban dan bintang lubang hitam adalah salah satu yang paling mengagumkan. Ini kekuatan supermasif yang bisa melawan hukum fisika dan menjadi teka-teki yang sulit dipecahkan oleh para ilmuwan. Gak heran, para penulis fiksi ilmiah menganggapnya begitu menarik. Bintang lubang hitam yang juga dikenal sebagai bintang kuasi adalah tipe hipotetis dari bintang sangat masif dan terang yang mungkin ada di awal sejarah alam semesta. Bintang ini diperkirakan seterang galaksi kecil, tapi nggak seperti bintang modern. Bintang kuasi nggak mendapat energi dari fusi nuklir di intinya. Energi bintang kuasi berasal dari materi yang jauh ke dalam lubang hitam di intinya. Dan ya, seperti lubang hitam pada umumnya, bintang-bintang ini mampu menyedot apa saja yang berada terlalu dekat, termasuk bintang, debu, dan bahkan seluruh galaksi. Tapi, bagaimana mungkin bintang lahir dari lubang hitam? Dan terlebih lagi, bagaimana mereka bisa terus hidup berdampingan? Pertama-tama, kita bahas dulu proses terbentuknya lubang hitam secara umum. Semua berawal dari sebuah bintang supermasif yang setidaknya beberapa kali lebih besar dari matahari. Bintang raksasa ini menyala terang dan panas, bersinar dengan cahaya sejuta matahari. Tapi pada akhirnya, bintang ini kehabisan bahan bakar dan nasibnya sudah dipastikan. Menjelang akhir hidupnya, bintang ini melepaskan ledakan besar yang dahsyat. Ledakan ini begitu dahsyat hingga bisa melebihi cahaya sebuah galaksi. Ledakan ini disebut supernova. Dalam ledakan ini, lapisan terluar bintang akan terlontar jauh, sedangkan inti bintang diremas oleh gravitasinya sendiri. Jika inti yang diremas cukup berat, ia akan terus mengerut hingga menjadi lubang hitam. Seperti itulah lubang hitam lahir. Jangan coba-coba memakaikan popok pada benda ini. Kini, bayi monster kosmik ini bisa terus tumbuh dengan menelan apa saja yang berada terlalu dekat, termasuk bintang-bintang, debu, dan bahkan seluruh galaksi. Pada dasarnya, inilah yang terjadi saat ini dengan bintang-bintang supermasif di alam semesta. Lalu, bagaimana dengan bintang kuasi? Pembentukan bintang kuasi hanya bisa terjadi di awal perkembangan alam semesta, sebelum hidrogen dan helium terkontaminasi oleh elemen-elemen yang lebih berat. Karena itulah, bintang kuasi memiliki satu karakteristik penting, yaitu berukuran amat sangat besar. Saking besarnya, sampai nggak bisa dibayangkan. Bintang kuasi bahkan membuat bintang modern terbesar seperti VY Canis Majoris dan Stephenson 218 tampak kerdil. Gak heran bintang ini sangat menakutkan. Bintang-bintang kuasi lahir dari protobintang, salah satu bintang pertama di alam semesta, leluhur dari... pokoknya segala yang ada. Jadi, bayangkan sebuah protobintang yang sangat masif hingga intinya luruh menjadi lubang hitam, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tapi, perbedaan utamanya adalah pada supernova biasa. Lapisan luar bintang terlontar oleh energi yang dilepaskan saat ledakan. Sedangkan pada bintang kuasi, lapisan terluar ini cukup masif untuk menyerap energi tanpa terlontar. Apa yang dihasilkan pada akhirnya? Sebuah bintang dengan lubang hitam pada intinya yang memiliki massa 1000 hingga 10.000 kali massa matahari.
Bintang kuasi ini 14.000 kali lebih besar daripada matahari, yang membuatnya lebih besar dari bintang manapun yang kita kenal saat ini. Raksasa-raksasa langit ini memiliki karakteristik yang cukup fantastis. Ketika lubang hitam terbentuk di pusat proto bintang raksasa, ia akan melepaskan banyak sekali energi. Energi ini bantu menyeimbangkan gaya gravitasi sehingga menjadikannya seperti bintang raksasa bertenaga fusi. Cahayanya sangat terang, hingga masing-masing bintang tampak seperti galaksi kecil. Bintang kuasi memiliki masa hidup yang pendek, sekitar 7 juta tahun. Sebagai perbandingan, matahari kita berusia sekitar 4,5 miliar tahun, dan ini baru separuh siklus hidupnya. Tapi bagaimanapun juga, dalam waktu yang singkat itu, lubang hitam di pusatnya bisa membesar hingga 1.000 sampai 10.000 kali lipat ukuran matahari. Bintang kuasi juga diperkirakan sangat panas, dengan suhu mencapai lebih dari 9.700 derajat Celcius. Tapi seiring bertambah usianya, bintang kuasi mulai mendingin dan lapisan terluarnya menjadi transparan. Pada akhirnya, suhunya mendingin hingga mencapai 3.727 derajat Celcius. Dan pada titik itu, bintang kuasi nggak akan bersinar lagi karena nggak bisa bertahan pada suhu itu. Jadi, ia pun lenyap, meninggalkan lubang hitam bermasa menengah. Sayangnya, saat ini nggak ada bukti pengamatan tentang keberadaan bintang kuasi. Ini karena bintang-bintang tersebut diperkirakan hanya ada pada masa yang sangat lampau. Bintang-bintang kuasi ini mungkin merupakan bintang population 3 sangat masif, yang sangat langka dan sulit dideteksi. Sangat kecil kemungkinannya bintang-bintang itu masih ada sampai sekarang karena umurnya yang sangat pendek, hanya 7 juta tahun. Lalu kenapa para ilmuwan percaya kalau bintang kuasi pernah ada? Karena mereka sedang mencari cara untuk menjelaskan bagaimana lubang hitam supermasif terbentuk di awal sejarah alam semesta. Lubang hitam supermasif ditemukan di pusat sebagian besar galaksi. Tapi bagaimana monster-monster ini bisa terbentuk begitu cepat? Lagi pula, butuh waktu yang sangat lama bagi lubang hitam kecil untuk bertumbuh menjadi supermasif. Disinilah gagasan tentang bintang kuasi muncul. Bintang-bintang ini bukan hanya kekuatan alam yang merusak, tapi juga ibarat sabuk hitam dalam seni bela diri gravitasi. Bintang-bintang kuasi bisa membengkokkan dan memelintir apa saja yang diinginkannya. Karena itulah, jika bintang-bintang ini benar-benar ada, mereka pasti memainkan peran penting dalam evolusi galaksi. Pasti ada peran penting dalam pembentukan alam semesta yang kita kenal. Nah, lubang hitam berukuran menengah yang tertinggal pada akhirnya bisa berubah menjadi lubang hitam supermasif di pusat-pusat galaksi. Tapi, kita masih belum bisa memecahkan misteri kosmik ini. Mendeteksi dan mempelajari bintang lubang hitam seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Hanya saja, alih-alih jarum yang dicari adalah objek tak tampak dan misterius, dan tumpukan jeraminya berupa antariksa yang sangat luas. Tapi dengan bantuan teknologi yang canggih dan pemikir hebat, para ilmuwan semakin dekat dengan penyingkapan rahasia raksasa-raksasa angkasa ini. Berikut ini beberapa hal yang bisa membantu kita dalam penelitian ini. Pertama, gelombang gravitasi. Gelombang ini seperti riak di ruang waktu yang disebabkan oleh pergerakan objek-objek masif. Albert Einstein sudah memprediksinya pada abad ke-20, tapi baru bisa terdeteksi pada tahun 2015. Keberadaannya bisa diketahui dengan mengamati tabrakan dua lubang hitam. Temuan ini membuktikan lubang hitam bisa menyatu dan merupakan sumber gelombang gravitasi yang sangat kuat. Para ilmuwan berharap dengan mempelajari gelombang ini, mereka bisa mengetahui lebih banyak tentang pembentukan dan pertumbuhan lubang hitam. Kita juga bisa coba mendeteksi bintang kuasi dengan mengamati efek gravitasinya pada objek-objek di dekatnya. Ini seperti mencoba menemukan penjahat dari sidik jarinya. Sebagai contoh, jika lubang hitam berada di dekat sebuah bintang, para ilmuwan bisa mengamati cahaya bintang yang terdistorsi saat tertarik ke arah lubang hitam. Dan tentu saja, kita bisa menggunakan teknologi yang kita miliki seperti teleskop sinar X, inframerah, dan radio. Ini memungkinkan kita mempelajari lubang hitam dengan berbagai cara dan pada berbagai tahap kehidupannya. Dengan kata lain, para ilmuwan bekerja keras untuk mengungkap rahasia raksasa-raksasa antariksa ini. Kita mengembangkan teleskop-teleskop baru, mencari lubang hitam purba dan berusaha memahami hubungan antara bintang-bintang lubang hitam dan materi gelap. Dan kita sudah berhasil mendapatkan beberapa penemuan luar biasa
seperti gelombang gravitasi. Semua ini akan membawa kita semakin dekat untuk menyingkap rahasia bintang kuasi. Dan saat kita menemukan kebenaran tentang mereka, itu akan menjadi lembaran baru dalam sejarah sains. Seperti apa rupa bumi kalau dia lahir di sistem bintang lain? Aku sudah riset sedikit untukmu, dan hasilnya ternyata keren juga. Ada beberapa area tropis yang hangat, angin kencang, dan capung raksasa. Tapi, oke, biar aku jelaskan dari awal. Sejak 1995, NASA sudah menemukan lebih dari 4.100 planet di luar tata surya. Sayangnya, kebanyakan dari planet ini adalah bola es terbang seperti Neptunus atau raksasa gas seperti Jupiter. Tapi masih ada 161 planet yang mirip dengan bumi kita. Dan salah satunya sangat dekat dengan kita di konstelasi Alpha Centauri. Ada 3 bintang di konstelasi ini. 2 diantaranya bernama Alpha Centauri A dan Alpha Centauri B. Kalau kamu tinggal di belahan bumi selatan, kamu mungkin pernah melihatnya karena mereka sangat terang. Oleh karena itu, mereka terlihat seperti bintang yang besar. Mereka berputar mengitari satu sama lain secara perlahan. Dan ada bintang ketiga yang posisinya nggak jauh dari sana. Ini adalah Proxima Centauri, katai merah kecil. Namanya diambil dari jaraknya yang dekat dengan matahari. Bintang ini paling menarik, jadi mari kita bahas lebih lanjut. Letak Proxima Centauri cuma 4,5 tahun cahaya dari kita. Oh, dan 1 tahun cahaya sekitar 10 triliun kilometer. Kalau kita pergi ke sana, butuh waktu 165.000 tahun perjalanan naik pesawat ulang-alik. Oh, menurutmu lama? Untuk ukuran alam semesta, jarak ini setara jarak kasurmu ke dapur. Proxima Centauri jauh lebih ringan dan jauh lebih kecil dibanding matahari. Suhunya juga 2 kali lebih dingin dari matahari, dengan suhu 2700 derajat Celcius. Itu sebabnya kita nggak bisa melihatnya tanpa teleskop. Namun, sisi terangnya, bintang ini akan terbakar selama triliunan tahun dan kamu nggak perlu khawatir kelak bintang ini akan memakan kita seperti matahari. Dan yap, planet kembar kita terletak tepat di sebelah Proxima Centauri. Planet ini bernama Proxima B. Ya, aku tahu, namanya kurang kreatif. Semoga kamu nggak ketuker ya. Planet ini sedikit lebih besar dan lebih masif daripada bumi. Planet ini terletak di zona layak huni Proxima Centauri. Artinya, mungkin ada air dan mikroorganisme di sana. Bukan nggak mungkin, kelak kita akan menemukan kehidupan di sana. Tapi saat ini, kita nggak tahu banyak tentang planet misterius ini. Mungkin planet berbatu, mirip bumi kita, dan punya lanskap serupa, tapi ini cuma teori. Siapa tahu alam semesta cuma ngeprank kita. Pasti capek banget terbang 165.000 tahun cuma buat menemukan sebongkah es raksasa. Untungnya, kita mungkin nggak perlu menunggu selama itu. Para ilmuwan sedang mengembangkan teknologi yang memungkinkan kita bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Jika mereka berhasil, kita akan sampai di Proxima B hanya dalam 20 tahun. Tapi video ini bukan cuma tentang Proxima B, melainkan tentang apa yang akan terjadi kalau kehidupan bukan berasal dari tata surya kita, melainkan di Alpha Centauri. Bagaimana jika kita mengorbit Proxima Centauri atau 2 bintang lainnya? Jadi, mari kita bayangkan bumi telah menggantikan Proxima B. Aku akan menamai planet baru ini Bumi Baru. Kayaknya aku juga kurang kreatif memberi nama planet. Pertama, orbitnya. Bumi Baru harus 25 kali lebih dekat ke bintangnya dibanding Proxima B. Kalau enggak, planet ini akan sangat dingin. Mari kita pindahkan planet ini sedikit lebih dekat. Nah, sip. 1 hari masih berlangsung 24 jam, tapi periode orbit kita sangat tinggi. Proxima B berputar di sekitar bintangnya dalam 11 hari, tapi kita akan melakukannya cuma dalam 8 jam. Hey, pesta ulang tahun setiap minggu. Aku sih mau. Bentar, ada masalah lain. Begini, Proxima Centauri adalah bintang suar. Artinya, terkadang entah dari mana, bintang ini mengeluarkan beberapa angin surya.
Angin ini membawa sekelompok partikel terionisasi yang kemudian menetap di planet di sekitarnya. Nah, matahari kita juga melakukan hal yang sama. Tapi Proxima Centauri mencoba membinasakan kita 2000 kali lebih keras daripada matahari. Jadi, tingkat radiasinya sangat tinggi. Tapi tenang, nggak masalah. Kita cuma butuh medan magnet yang sangat kuat. Medan magnet akan membantu kita menciptakan atmosfer sangat tebal yang bisa melindungi kita dari amukan Proxima Centauri. Jadi, di sini akan sangat hangat. Atau enggak? Ada masalah lain. Ilmuwan belum yakin bagaimana planet-planet Proxima Centauri berputar di sekitarnya. Bagaimana jika ternyata terkunci secara pasang surut, seperti bulan kita? Kalau begitu, setengah bumi baru akan jadi penggorengan, dan setengah lainnya akan jadi gurun beku. Nggak masalah, kita bisa bertempat tinggal di bagian tengah. Sebenarnya aneh, tapi bagian kutub utara planet ini pasti hangat. Dan jika putarannya menguntungkan kita, planet ini akan nyaman dan hangat. Suhu rata-ratanya sekitar 21 derajat Celcius dan nggak ada suhu ekstrim. Di bumi baru, kita punya lebih banyak air. Cuaca di sini umumnya lumayan parah. Akan ada angin kencang dan hujan yang lumayan merusak yang bisa berlangsung cukup lama. Tapi kamu bisa beradaptasi. Perubahan suhu jauh lebih terlihat di pegunungan. Sama seperti di bumi, makin tinggi kamu mendaki, makin dingin suhunya. Tapi di sini, dingin sekali di puncak. Oleh karena itu, gunung dan bukit punya hutan di bawah dan gurun tertutup salju di puncaknya. Tapi secara umum, suhunya seperti area tropis di bumi. Floranya sangat kaya, pohon-pohonnya sangat rendah, tapi rimbun. Atmosfer yang tebal juga membuat terbang lebih mudah. Jadi, akan ada banyak hewan terbang berukuran besar, seperti capung dengan lebar sayap sampai 5 meter. Lanjut ya. Langit di sini jauh lebih terang daripada di bumi, sangat berawan dan kadang sangat putih. Tapi langit berbintang malamnya indah dan cerah. Dan ada 4 matahari. Yang utama adalah Proxima Centauri. Kita juga bisa melihat 2 bintang Alpha Centauri yang terang. Dan terakhir matahari lama kita yang terlihat seperti bintang yang terang dan jauh. Silakan mengenang bumi lama kita dulu. Ada beberapa planet di dekat kita, seperti Proxima Centauri C. Bintang induknya dikelilingi oleh 2 sabuk debu kosmik, jadi akan ada pemandangan malam penuh warna yang indah. Nah, apa yang kita miliki pada akhirnya adalah planet hijau yang agak aneh, tapi indah. Aku sih pengen banget pindah ke sana. Kalau kamu, tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita tahu apa yang akan terjadi kalau bumi kita lahir di dekat Proxima Centauri. Bagaimana dengan 2 bintang lainnya? Sayangnya, kita nggak bakal bisa berputar di dekat 2 bintang secara bersamaan. Para ilmuwan menduga bahwa Alpha Centauri A dan B punya planet bersama yang melompat dari satu orbit ke orbit lainnya. Tapi mungkin suhunya sangat dingin. Mari pilih Alpha Centauri A, sama seperti di bumi baru. Di sini, suhu rata-rata kita sekitar 21 derajat Celcius. Tapi sekarang, variasi suhunya lumayan besar. Dari minus 73 derajat Celcius di kutub selatan hingga 45 derajat di khatulistiwa. Wah, kita tinggal di dekat kutub utara aja. Satu harinya masih 24 jam dan periode orbitnya 1 tahun 1 bulan. Hampir sama dengan Alpha Centauri B, tapi periode orbitnya sekitar setengah tahun. Kondisi lainnya sangat mirip dengan yang ada di bumi. Perubahan musim hampir nggak terasa. Suhunya juga nggak banyak berubah. Dimanapun kita menetap, bintang tetangga kita akan terlihat jelas, tapi kita mungkin nggak bakal melihat Proxima Centauri. Nah, udah deh. Tentu saja, semua ini mengasumsikan kondisi yang sempurna. Sama seperti di bumi, satu perubahan kecil, entah itu atmosfer tipis atau jarak yang lebih jauh dari bintang, semua akan berakhir buruk. Kita beruntung sekali ada di bumi. Meski begitu, peluang menemukan planet layak huni sangatlah tinggi. Bahkan dengan kemungkinan terkecil, akan ada sekitar 15 juta planet di alam semesta kita yang mungkin menampung kehidupan. Kastel adalah tempat dingin di masa lalu. Batuannya kayak memancarkan dinginnya musim dingin.
Inilah alasan praktis kenapa permadani digantung di dinding kastel agar hawa dingin bertahan di luar dan kehangatan di dalam. Tapi, kamu nggak bisa menggantung begitu saja barang-barang tua di dinding kastel. Benda itu harus indah, heroik, dan punya fitur mengesankan. Bangsa Yunani kuno menggantung permadani atau hamparan di dinding kastil langit. Hamparan indah yang terbuat dari bintang-bintang. Ke-48 rasi di langit utara, semuanya didesain dan diberi nama oleh bangsa Yunani. Kisah Andromeda adalah salah satu hamparan itu. Terdiri dari 7 rasi bintang yang menyebar di seluruh langit musim gugur, kisah itu mengandung pengamatan astronomi terperinci yang dilestarikan sebagai sorotan di hamparan langit. Kisah itu dimulai dari rasi bintang Cassiopeia, ratu kerajaan tertua di Afrika Ethiopia. Ketika rasi Cassiopeia berada di ufuk, kelihatan mirip anak tangga yang naik ke Bima Sakti. Piramida bertingkat di seluruh dunia diperkirakan telah terinspirasi oleh rasi itu. Bagaimanapun, Cassiopeia adalah rasi cantik yang mengindikasikan bahwa Ratu Cassiopeia juga wanita cantik. Dia cantik, tapi sekaligus sombong yang memicu semua tindakan dramatis. Cassiopeia bisa ditemukan di langit malam berseberangan dengan beruang besar dari Polaris. Seperti beruang besar, Cassiopeia mengitari Polaris dan merupakan rasi bintang kutub. Sebuah supernova teramati di rasi Cassiopeia sekitar tahun 1680 waktu bumi. Cassiopeia A yang telah muncul sekitar 11.000 tahun lebih dulu. Satelit Sinar X Chandra baru-baru ini merekam foto luar biasa dari sisa-sisa supernova ini yang muncul dalam unsur belerang, kalsium, silikon, dan besi di tengah intensitas sinar X tinggi dari awan yang meluas. Suami Cassiopeia juga menjadi nama rasi bintang kutub, rasi bintang minor yang redup bernama Cepheus. Dia memiliki kerajaan sendiri. Gabungan dari beberapa kerajaan melalui pernikahan adalah sesuatu yang umum sepanjang sejarah. Cepheus adalah Raja Funisia. Ada banyak Raja Funisia di masa itu ketika Funisia cuma merupakan kumpulan kota di sepanjang pesisir barat Laut Mediterania. Rasi Cepheus bisa ditemukan di area antara Cassiopeia dengan Polaris. Rasi Cepheus penting bagi para astronom. Di rasi inilah Henrietta Swan Leavitt menemukan bintang-bintang variabel yang berdenyut dengan interval teratur. Tingkat denyutan bintang itu mengindikasikan terangnya bintang tersebut dan kemungkinan pengukuran pasti jarak menuju bintang itu. Penemuan variabel Cepheus adalah terobosan besar bagi astronomi awal abad ke-20. Cepheus dan Cassiopeia memiliki putri, Andromeda, yang juga terkenal dengan kecantikannya yang menjadi penyebab semua keributan. Tampaknya, suatu hari, Cassiopeia membanggakan kecantikannya dan kecantikan putrinya, Andromeda. Kami lebih cantik dari wanita manapun di seluruh dunia. Pengakuan seperti itu bisa dimaafkan bagi seorang ratu, tapi kemudian Cassiopeia melangkah lebih jauh sampai melampaui semua batas alam. Faktanya, kami lebih cantik dari Nereid manapun. Nereid adalah bidadari laut dalam mitologi Yunani, putri dari lautan. Para Nereid terkenal karena kecantikan dan kebaikannya kepada para pelaut. Semuanya ada 50 Nereid. Tersinggung karena diremehkan, dibenci oleh seorang wanita yang fana. Cassiopeia harus dihukum karena melampaui batas ketertiban sipil. Dengan kesombongannya yang berlebihan, Cassiopeia melampaui batas alam, sehingga hukuman enggak wajar dijatuhkan ke seluruh kerajaan Ethiopia. Suatu monster dari dasar lautan rasi Cetus mulai menghancurkan desa-desa di pesisir Ethiopia, juga kapal-kapal nelayannya. Dengan tepat, Cetus adalah rasi bintang langit selatan. Sebagai rasi terbesar keempat, jika ditilik dari areanya, Cetus berada di bagian langit yang gelap bernama lautan, dengan cuma kepalanya yang naik di atas ekuator langit. Di bagian langit ini terdapat beberapa rasi bertema air. Rasi Pisces, ikan, Aquarius, pembawa air, dan Eridanus, sungai. Lebih dari 50 eksoplanet telah ditemukan di Cetus. Pasti teleskop antariksa James Webb akan menikmati menganalisis spektrum atmosfer planet-planet ini guna mencari tanda-tanda kehidupan. Sementara itu, Ratu Cassiopeia dan Raja Cepheus harus melakukan sesuatu terkait monster yang menghancurkan pesisir Ethiopia. Mereka berkonsultasi kepada seorang peramal dan sekali lagi melewati batas ranah akal dan alam. Katakan peramal, apa yang harus kami lakukan untuk menghentikan monster yang merusak kerajaan kami? Monster ini bukan bencana alam yang wajar, ada pelanggaran yang dilakukan terhadap alam yang lebih tinggi.
Dan ini hukumannya. Monster tak bisa dihentikan dengan cara biasa. Hanya korban manusia yang paling mulia yang bisa menenangkan hewan itu. Satu kesalahan menambah kesalahan lain. Orang paling mulia di kerajaan itu tentu saja Putri Andromeda. Menurut titah ayahnya dan persetujuannya, atau mungkin saran ibunya, Andromeda dirantai pada sebuah batu di lepas pantai. Dialah korban manusia yang diharapkan orang tuanya akan menyelamatkan kerajaan. Wah, taram. Datanglah pahlawan Yunani yang akan menyelamatkan hari, mencegah korban manusia, dan mengubah Situs menjadi batu. Perseus. Dari mana asal Perseus? Menurut legenda, dari Kepulauan Hebrides. Perseus pergi ke Hebrides dalam rangka mengejar Gorgon Medusa. Cakupan geologis dari wilayah ini luar biasa, dari Hebrides sampai Laut Merah. Hebrides adalah kepulauan yang sebagian besar terdiri dari pulau-pulau batu di lepas pantai barat Skotlandia. Berlayar lebih jauh adalah mustahil. Hebrides adalah ujung mutlak dunia. Perseus tidak harus berlayar ke Hebrides, tapi dia terbang dengan sepasang sandal bersayap. Perjalanan jauh Perseus. Medusa adalah salah satu penjahat sepanjang masa. Sekali melihat Medusa, dia begitu mengerikan, membuatmu ketakutan hingga benar-benar berubah jadi batu. Perseus terancam bahaya besar. Jadi apa yang dilakukan pahlawan kita? Alih-alih menatap Medusa, Perseus memakai prinsip ilmiah pemantulan. Dia membunuh Medusa dengan melihat bayangannya sendiri yang dipantulkan di perisainya yang dipoles. Dalam hamparan langit kita, Perseus digambarkan mengangkat kepala Medusa yang terpenggal. Di langit malam, satu mata di kepala Medusa terbuka dan terpejam dan terbuka lagi. Para astronom Arab menamakan bintang ini Algol. Algol adalah bintang ganda yang sedang mengalami gerhana. Satu bintang bersinar terang dan yang satunya enggak begitu terang. Ketika bintang yang lebih redup mengorbit bintang yang terang, membuatnya mengalami gerhana, maka mata Medusa tertutup. Karena bintang yang redup butuh waktu 2 hari 20 jam 49 menit untuk mengorbit bintang terang, mata di kepala Medusa terbuka tiap sekitar 1,5 hari. Rasi Perseus langsung di bawah rasi Cassiopeia, dan para pengamat langit akan melihat dengan cepat apa bintang Algol sedang gerhana, jika mata Medusa terbuka atau terpejam. Perseus terbang kembali dari Hebrides ditemani oleh Pegasus, kuda bersayap. Bagian pusat dari Pegasus adalah segi 4 besar yang tersusun atas 4 bintang. Karena bumi mengelilingi matahari, segi 4 besar tepat berada di tengah langit malam di musim gugur. Di musim panas, segitiga musim panas Vega, Deneb, dan Altair berada di tengah langit malam. Di musim semi ada Leo, sang singa, dan di musim dingin rasi bintang Orion atau pemburu atau Waluku. Inilah dinding-dinding kastel langit dan semuanya memiliki hamparan permadani luar biasa. Rasi Andromeda berbagi bintang bernama Alpheratz atau Alpha Andromedae dengan rasi Pegasus. Ini adalah salah satu sudut dari segi 4 besar, jadi kelihatan Andromeda kayak mengendarai Pegasus. Mahkotanya, ingat, dia seorang putri, melayang di dekatnya M31, galaksi Andromeda. Untuk melihat M31, lintasi sudut-sudut segi 4 besar dari bintang terendah ke yang teratas. Lalu lanjutkan sedikit untuk melihat galaksi Andromeda. Pastikan mengintipnya dari sudut matamu. Ini disebut averted vision. Sudut-sudut matamu lebih sensitif terhadap cahaya, jadi kamu akan bisa melihat galaksi spiral besar yang jauhnya 2,5 juta tahun cahaya ini sebagai noda cahaya 1,5 kali lebih luas dari bulan purnama. Perseus nggak sepakat dengan tumbal manusia, maka dia menghentikannya dan menyelamatkan Andromeda dengan mengekspos Cetus ke tatapan Medusa. Dan di sini kita bertemu dengan variabel gerhana kedua di hamparan langit kita. Mira, bintang pusat dari Situs adalah monster laut itu. Mira asal dari kata bahasa Inggris mirror atau cermin, sangat pas dengan kisah tentang kecantikan yang sia-sia. Adalah bintang ganda yang mengalami gerhana. Bintang redup yang mengelilingi bintang terang adalah katai putih yang nggak cukup terang untuk dilihat dengan mata telanjang. Efeknya adalah pusat Situs tertutup. Mira mengalami gerhana dan lenyap. Siklus ini terulang tiap 332 hari. Hamparan bintang luar biasa kita cuma punya 2 bintang binar gerhana yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Galaksi spiral terdekat dan pahlawan yang enggak suka tumbal manusia dan memakai prinsip ilmiah pemantulan untuk menggagalkan monster mitologis. Wah, aku akan memasangnya juga di dinding kastelku.